Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Amma ba'd. Sobat Kabar Banten yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, saat ini kita berada pada bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi. Semoga Allah menganugerahi kita kekuatan, kesehatan, keselamatan, kemuliaan dan keberkahan. Bagi kita, puasa tentu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Bukan hanya sekedar menahan kemaluan saja, tapi bagaimana kita bisa menjaga seluruh anggota badan kita dari segala yang tidak dibenarkan oleh agama. Berarti puasa kita bukan hanya sebatas puasa menahan dari makanan dan minuman saja. Bukan hanya sebatas menahan kemaluan dari melakukan hubungan badan, tetapi mata harus kita jaga. Jangan sampai ketika kita sedang puasa, mata melihat hal-hal yang dilarang. Begitu pula telinga harus dijaga, jangan sampai mendengarkan hal-hal yang dilarang. Terlebih lisan, ini justru yang harus dijaga secara serius oleh kita. Jangan sampai ketika kita sedang puasa justru malah melakukan al-kidbu, bohong, atau menebar berita hoax. Ini amat sangat berbahaya. Kemudian adu domba. Selain adu domba juga al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Dan tidak kalah seriusnya untuk kita tinggalkan adalah bagaimana kita bisa menjaga selain dari al-kidbu, kemudian an-namimah, al-yaminul ghamus, juga an-nadhru bisyahwah, melihat dengan diiringi syahwat. Karena menurut hadis Rasulullah SAW, perbuatan yang seperti tadi itu akan menghanguskan pahala puasa. Apalagi kita ini menjelang pemilu 2024. Maka hal-hal yang biasanya ini sering keluar dari mulut seorang muslim, padahal itu sungguh tidak baik. Seperti sukhriyah, menganggap remeh orang lain, kemudian al-lumzu, saling mencela, dan juga tanabuz, memanggil orang lain dengan panggilan yang buruk. Ini sesungguhnya sangat dilarang melalui Quran surah Al-Hujurat ayat 12, ayat 11. Kemudian di ayat 12-nya juga Allah melarang kita untuk melakukan ghibah, untuk melakukan tajassus, mengutik-ngutik atau menyelidiki kesalahan orang lain. Dan tentu ini juga harus dihindari oleh kita. Dan masih di ayat 12 surah Al-Hujurat, kita dilarang untuk melakukan suudzon, berburuk sangka kepada siapapun. Karena biasanya kalau kita sudah berburuk sangka, maka apapun yang dilakukan orang ini akan dinilai oleh kita secara tidak baik. Sobat Kabar Banten yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus bisa memaknai puasa ini dengan tentu secara serius, supaya selain puasa kita sah secara fikih, juga puasa kita bisa sempurna, dalam artian kita bisa meraih pahala. Apalagi dengan puasa yang baik, maka akan terbentuk pribadi yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pribadi yang bertakwa kepada Allah inilah kita akan bisa menuju derajat yang mulia. Kita mulia di sisi Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam arti di akhirat kita masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian puasa Ramadan yang baik tentu adalah yang membekas kebaikan setelah bulan Ramadan selesai. Jangan sampai ada istilah kita menjadi seorang yang Ramdhani, ibadah semangat hanya di bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan sudah berakhir,
maka semangat beribadah pun menjadi hilang. Ini yang diisyaratkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dengan bahasa yang sungguh luar biasa. Qur rabbaniyan wala takun ramdaniyan. Jadilah kamu seorang yang rabbani, tidak menjadi seorang yang ramdani. Orang yang rabbani itu ibadah bukan hanya sebatas pada bulan Ramadan saja, tetapi pada semua bulan kita tentu harus ibadah. Hanya saja bulan Ramadan kita jadikan bulan latihan kita, bulan kaderisasi bagi kita untuk membiasakan kebaikan. Dan kebaikan yang sudah kita biasakan selama Ramadan, kita pertahankan pada bulan-bulan setelah Ramadan. Insya Allah ketika ini yang dilakukan oleh kita, maka kita akan menjadi pribadi yang muttaqin, yang dijamin masuk surga di akhirat kelak. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.